Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Muhammad Rahman Farikain dengan 3 angka NIM terakhirnya 158. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat peta persebaran fasilitas di desa 4 pada klaster Karangpandan dan Matesi. Pada hal ini kita membutuhkan data akuisisi berupa titik-titik fasilitas yang diperoleh dari Google Earth untuk video kali ini, di mana data-data tersebut nanti akan ekspor di dalam format KML atau KMZ. Pertama, kita membuka Google Earth. Untuk yang pertama kita menggunakan fasilitas pendidikan. Kita ke kolom search, tulis saja sekolah di 4, nanti akan muncul titik-titik seperti begini. Kemudian klik tanda pin kuning di sini, tandai satu fasilitas pendidikan, kemudian ubah namanya sesuai titik. Kemudian klik OK. Setelah itu kita simpan tempat sebagai. Ini kita tulis pendidikan saja dulu. Setelah itu kita membuka file yang habis kita simpan, kita drag ke dalam Google Earth sini. Jika sudah seperti ini, kita tinggal melanjutkan untuk sekolah-sekolah yang lain. Misal di klik kembali pin kuning, berikan nama. Begini. Klik OK. Dan titik-titik yang ada sudah muncul. Kemudian kita tinggal melanjutkan lagi pada fasilitas-fasilitas yang lain. Sama seperti cara yang ini. Saya sebelumnya sudah membuat datanya supaya lebih cepat. Kita tinggal langsung drag saja ke dalam JIS, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan. Kemudian nanti akan muncul titik-titik seperti ini. Untuk pertama kita harus menyiapkan SHP Desa Ngemplak terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengganti simbol yang ada untuk rumah sakit misalnya. Kita pakai ini. Kemudian fasilitas ekonomi kita ke properties juga sama simbol. Ingat di bagian sini klik all symbols. Kemudian mungkin kita pakai triangle blue aja. Sama seperti yang tadi, fasilitas pendidikannya juga kita tambahkan saja yang sebelumnya. Itu juga dengan fasilitas peribadatan. Oke. Ini sebagai pembeda agar kita bisa mengenalinya lebih jelas. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya join data Excel ke atribut table pada Quantum JIS. Pertama-tama data yang harus kita siapkan yaitu wilayah studi dari yang kita miliki, yaitu klaster, kalau dalam hal ini kalau saya klaster Karangpandan dan Matesi, dan juga tentu saja file Excel-nya. Di sini hal yang harus diperhatikan yaitu pada atribut table cluster yang kita miliki, kita harus menandai bahwa karena kita akan memasukkan data desa, jadi kita harus menyamakan data desa di sini dengan yang di Excel. Untuk di sini saya sudah menyamakannya. Kemudian file Excel di sini kita akan memindahkannya kita akan menyimpannya sebagai file CSV sehingga kita bisa memasukkannya pada Quantum JIS. Di sini saya sudah memiliki filenya. Yang pertama kita harus lakukan yaitu pada open data source, klik di sini. Kemudian kita akan memasukkan file Excel yang dalam bentuk CSV ini. Kita akan masukkannya. Di sini saya menamakannya dengan angka 1. Oke, sudah seperti ini kita mengeceknya apa sudah benar. Kemudian kita langsung, jangan lupa untuk geometry definition-nya kita klik no geometry agar bisa kita add.
Jika sudah, kita bisa mengeceknya. Sudah ada masuk. Kemudian untuk join datanya kita klik di properties. Kemudian di bagian joins kita klik plus tabel 1 yang tadi kita masukkan. Kemudian cari desa, kliknya juga desa. Kita harus menyamakannya, klik OK. Jika sudah begini, kita klik apply dan OK. Kita bisa mengecek di atribut table apakah sudah masuk. Di sini sudah masuk ya. Kemudian selanjutnya setelah kita berhasil memasukkan join data dari Excel ke Quantum GIS maupun atribut table-nya, saya ini akan memperagakan bagaimana caranya untuk membuat peta tematik. Dalam hal ini kita membuat peta persebaran jumlah penduduk, kepadatan, laju, sama prasejahtera. Di sini kita bisa klik properties lagi, kemudian masuk pada bagian simbologi. Kita pilih graduated, terus kita masukkan value-nya. Untuk persebaran penduduk, kita masukkan yang penduduk. Kemudian di sini interval masukkan, kemudian kita classify. Jika sudah begini, kita klik apply dan mungkin kelasnya kita bisa kurangi menjadi 4. Ini kita apply. Oke. Jadi di sini untuk bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi dari data mana yang memiliki jumlah penduduk paling besar, kita bisa masuk lagi ke properties, kemudian bagian label, masukkan label, terus kita masukkan value-nya desa, apply. Dengan begini kita bisa mengidentifikasi jumlah persebaran penduduk di mana yang paling tinggi. Untuk klaster Karangpandan dan Matesi ini ternyata ada desa Ngadiluih sama Matesi, kemudian disusul dengan yang kedua Toh Kuning, Karangpandan, Pablengan, dan Karangbangun. Kemudian ada juga Pangsri, Ngemplak, Plosorejo, Daung, Girilayu, dan Koripan. Dan yang warna putih ini perhatikan persebaran penduduk yang rendah. Kemudian selanjutnya kita juga bisa untuk membuat peta tematik yang berdasarkan kepadatan penduduk. Caranya sama, masuk kembali ke properties. Di sini kita tinggal mengganti value yang ada. Untuk laju, kita masukkan laju, terus kita tinggal apply lagi. Oh, salah. Ini di simbol. Masukkan kembali desa. Kita ke simbologi, masukkan laju, ini kita classify, kita apply lagi. Untuk laju penduduk pada kecamatan Matesi dan Karangpandan, di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa untuk kelurahan Doplang, Pablengan, dan Salam itu merupakan laju kependudukan paling tinggi. Kemudian ada Toh Kuning, Bangsemplak, Plosorejo, Karangbangun, dan Koripan. Kemudian disusul juga dengan Gantiwarno, Ngadiluih, Daung, Karang, Harjosari, Dayu, dan Gunung Manis. Dan merupakan laju penduduk yang rendah. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi bagaimana kepadatan penduduk pada klaster ini. Sama caranya seperti yang tadi, kita masuk lagi ke simbologi, pilih value-nya yang kepadatan, equal, interval, classes 4, oke, apply.
kepadatan. Jangan lupa untuk klik classify, terus selanjutnya apply, kemudian oke. Caranya sama seperti tadi, cuman tadi ada kesalahan karena kita lupa mengklik classify. Di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa pada Kelurahan Mateksi merupakan kepadatan penduduk paling tinggi. Kemudian ada Ngadiluih, Karangbangun, Koripan, Karangpandan, Harjosari, dan Karang. Kemudian yang ketiga ada Daung, Pulau Sarojo, Bondong Manis, Salam. Misalnya juga itu merupakan kepadatan penduduk yang rendah. Kemudian selanjutnya untuk prasejahtera. Sama seperti cara yang tadi juga, kita tinggal memasukkan value yang prasejahtera. Kemudian jangan lupa untuk klik classify, apply. Di sini lumayan sedikit berbeda ya. Tidak ada, mungkin kita bisa merubah warnanya menjadi kuning. Sini kita bisa mengverifikasi bahwa pada interval 349 sampai 532 hanya terdapat pada Kelurahan Toh Kuning. Dan untuk interval 266 sampai 399 di sini tidak ada. Kebanyakan di sini keadaan prasejahteranya yang sangat rendah pada interval 0 sampai 133. Data yang harus perlu disiapkan yaitu data band yang di-download pada USGS. Bisa kita di website USGS, harus mencakup wilayah Desa Ngemplak. Sini saya sudah mendownloadnya. Kita memasukkan data yang B2, B3, dan B4. Kita langsung drag saja. Selanjutnya ketiga band ini kita gabungkan. Caranya klik raster di misalnya merge, kita pilih ketiga band tadi, klik OK. Jangan lupa checklist pada please its input file into spreadsheet. Kita tunggu. Di sini untuk warna pada citranya masih belum sesuai dengan yang sesungguhnya, jadi kita bisa menggantinya pada simbologi. Di sini kita menukar red band menjadi band 3, blue band di band 1. Kemudian apply. Di sini peta citranya sudah sesuai dengan yang aslinya. Kemudian selanjutnya kita ke raster, kemudian kita akan menggabungkan atau kita akan raster by mass layer pada wilayah studi kita yaitu Desa Ngemplak. Caranya untuk input layer kita masukkan yang tadi kita kasih marsnya, kemudian kita masukkan Desa Ngemplak. Kemudian untuk assign a specific no data value to output bands, kita pilih angka 0 agar hasilnya tidak hitam. Baik, di sini datanya sudah berhasil tergabung. Jika begini, kita sudah bisa melihat secara kualitas yang rendah pada Desa Ngemplak, mana bagian yang merupakan vegetasi, sawah, dan pemukiman. Di sini kita bisa mengidentifikasinya memakai kita buat new shape layer dulu. Kita buat tutupan lahan. Save. Untuk geometri type-nya pilih yang tone. Kemudian langsung OK.
setelah tutupan lahan dibuat, kita bisa langsung mendigitnya lewat toggle editing, kemudian yang add polygon feature. Di sini untuk yang warna hijau kita mengidentifikasinya sebagai lahan vegetasi. Kita bisa mendigitasinya secara kasar saja. Kita kasih angka 1 sebagai tanda vegetasi. Begitu juga dengan yang lain yang kita tandai sebagai vegetasi, kita digit secara manual. Untuk yang bagian hitam-hitam dan hijau-hijau, ini merupakan vegetasi. Semakin banyak sampel yang kita buat, makin akurat hasilnya, semakin efektif. Kemudian untuk yang biru seperti begini, ini kita identifikasi sebagai persawahan. Kita beri angka 2 untuk sawah. Kita mendigitasinya secara cepat saja. Kemudian untuk yang putih dan berwarna orange ini kita mengidentifikasinya sebagai pemukiman. Kita langsung masukkan saja. Kita kasih tanda segitiga. Ini merupakan persawahan, yang berikut ini merupakan pemukiman. Kita langsung saja. Jangan lupa semakin banyak sampel yang kita bikin, semakin akurat hasil yang akan kita dapatkan. Baik, jika sudah begini kita bisa langsung klik saja sini, save. Kemudian kita buka plugins Zscaler, buka classification doc di sini. Untuk di image to classify kita bisa masukkan yang di clip hasil yang tadi dengan tutupan lahan. Untuk atributnya ID, jangan lupa untuk memastikan settingannya ke Gaussian mixture model. Jika sudah, kita langsung perform the classification. Nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk warnanya kita bisa menggantinya ke properties, kemudian kita pilih palette, kemudian classify. Untuk 0 karena kita tidak memasukkan tadi, kita hilangkan saja. Kemudian karena satu tadi itu merupakan vegetasi, kedua sawah, dan ketiga itu pemukiman, kita sesuai peraturan yang ada saja, kita bikin warna tadi itu sebagai hijau tua. Untuk sawah itu hijau muda, pemukiman berwarna kuning.
Setelah itu kita bisa apply dan kita bisa mendapatkan hasil dari mengolah peta lahan dari Desa Ngemplak. Dari data ini kita tinggal melakukan layout, kemudian peta tutupan lahan yang kita olah selesai. Saya Fatur Rahman Farikain. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.